Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pada kesempatan ini, sebelum Ibu ke materi yang akan dibahas, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Sebelum mengawali pembelajaran ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, pada kesempatan ini, sebelum Ibu ke materi, Ibu akan menjelaskan dulu tentang KKM. Untuk KKM di kelas 12 itu adalah 77. Awas, jangan lupa kalian ingat KKM-nya adalah 77. Dan nanti materi yang akan disampaikan di kelas 12 semester 5 ada 3 bab. Bab ke-1 yaitu statistika, kedua kaidah pencacahan, ketiga bab peluang. Nah, sekarang Ibu berarti akan membahas bab yaitu tentang statistika. Tapi statistika itu berarti dibagi-bagi lagi. Dalam statistika ada penyajian data, ada pemusatan data, ada penyebaran data. Nah, untuk pertemuan sekarang Ibu khususkan yaitu untuk penyajian data. Nah, data juga nanti berarti dibagi dua, ada data tunggal, ada data kelompok. Jadi untuk pertemuan sekarang Ibu akan menjelaskan penyajian data tunggal. Nah, tapi dalam tayangan video ini Ibu akan khusus menjelaskan tentang penyajian data tunggal. Jadi penyajian data tunggal itu ada berbentuk tabel dan diagram atau grafik. Untuk diagram berarti ada diagram batang, diagram baris, dan ada diagram lingkaran. Nah, untuk itu, untuk yang lain-lainnya yaitu untuk pengertian statistik, pengertian statistika, datum, sampel, populasi, macam-macam data kalian bisa lihat atau bisa baca di materi classroom. Nah, sekarang Ibu berarti tayangan ini akan fokus di cara penyajian data tunggal. Mari kita sama-sama simak tayangannya. Nah, anak-anak, sebenarnya kalian di SMP sudah belajar. Jadi ini sebenarnya mengingatkan kembali. Jadi kalian itu berarti mengingat masa lalu ketika di SMP, ya. Nah, untuk penyajian data tunggal, Ibu langsung ke contoh soal di sini. Misalkan diketahui data nilai matematika ujian tengah semester 5 tahun ajaran 2019-2020 untuk 20 siswa SMK LPPM RI kelas 12 TBSM 1. Nah, di sini berarti data nilai matematikanya. Nah, kalau kita ingin membuat penyajian data tunggal, berarti Ibu menjelaskan dulu dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, bagaimana cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari data yang sudah ada? Yang pertama, berarti lihat dulu di sini nilainya berapa saja. Kebetulan di sini berarti ada nilainya dari 75, 80, 85, 90. Nah, kita tuliskan berarti kita bikin kolom dulu, ada nilai, ini tali atau turus. Ini gunanya nanti untuk menghitung frekuensi. Kenapa ada turus dulu? Nanti biar tidak double. Jadi biar nanti tidak kemasukan 2 kali atau ketinggalan data yang dimasukkan ke dalam tabelnya.
Yang pertama itu berarti nilainya 75, 80, 85, 90. Karena di sini nilai yang paling kecil 75, nilai yang paling besar 90. Setelah itu kita biar lebih gampang lagi, biar nanti tidak double ya, atau tidak dua kali dimasukkan ke dalam tabelnya. Pertama ini berarti ada data 85 coret. 85 posisinya ada di mana? Tulis garisnya. Terus 75, tulis lagi berarti jaran 75. 80, tulis. 75, tulis lagi. Kenapa dicoret? Biar tidak double ya anak-anak. 75, tulis lagi garisnya. 80, tulis lagi. 85, 90, 75, sini 85, sini 80, ke sini 80, sini 75. Ini udah 4, berarti biar lebih gampang nanti menghitungnya langsung coret. Terus 80 juga sama, 90, 85, 75, di sini 80, 80 dan 75. Nah, udah semuanya dicoret, berarti sudah semua masuk ke dalam tabel ini. Sekarang tinggal dihitung. Yang nilai 75 itu berarti ada berapa orang? Tinggal dihitung 5 tambah 2 berarti 7. Ini juga sama 7. 4 sama 2. Nah, sekarang berarti karena di sini siswanya ada 20, coba jumlah frekuensinya di sini ada berapa? Sesuai tidak dengan jumlah siswanya? Nah, di sini tinggal dijumlahkan saja. 7 tambah 7, 14, 14 tambah 4, 18 tambah 2, berarti 20. Berarti sesuai jumlahnya ada 20. Nah, ini berarti untuk tabel distribusi frekuensi. Bisa juga berarti nanti ditulis turusnya bisa dihilangkan, jadi berarti tinggal nilai dan frekuensi saja. Jadi ini sebagai bantu aja supaya nanti biar mudah menghitung frekuensinya. Nah, sekarang berarti untuk penyajian data tunggal masuk ke diagram. Ibu akan membahas dulu diagram garis. Nah, di sini kita berarti bikin dulu garisnya. Berarti sumbu X, sumbu Y-nya ya. Untuk sumbu X berarti ini sebagai nilai, untuk sebagai sumbu Y-nya berarti frekuensi. Nah, kebetulan di sini berarti nilainya 75, 80, 85, 90. Nah, di sini frekuensinya tidak ada rentangnya karena di sini yang paling banyak yaitu 7, yang paling sedikit berarti nilainya itu 2 orang. Jadi di sini Ibu mulai angkanya pakai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah itu lihat lagi tabelnya. Tabel berarti siswa yang nilainya 75 itu ada berapa orang? Nah, di sini berarti ada 7 orang. Berarti tarik dulu. Nih, ini garis bantunya. Kalian harus rapi ya, karena Ibu di sini harusnya pakai penggaris. Nah, ini berarti titiknya. Terus, yang 80 ada berapa? Sama 80 juga. Berarti kira-kira di sini. Nah, sini. Terus yang 85 ada berapa orang? 4. Berarti di sini 85, tarik garisnya. Ini garis putus-putus, garis bantu aja supaya nanti titiknya lurus. Yang 90 ada berapa? Ada 2. Nah,
sini. Nah, nanti berarti untuk diagram garis itu tinggal kita tarik dari sini, sini, ke sini. Nah, ini yang disebut diagram garis. Yang ini lurus ya. Nah, ini. Oke. Sampai sini mudah-mudahan kalian jelas ya. Nah, sekarang untuk diagram batang juga sama. Ini berarti untuk sumbu X-nya nilai, untuk sumbu Y-nya berarti frekuensi datanya, jumlahnya. Nah, sekarang ini berarti karena diagram, berarti ini 75, di sini berarti 80, di sini nilai 85, terus 90. Nanti ini rentangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik lagi garisnya, berarti dari sini mulainya. Kalian berarti nanti harus pakai penggaris, kalau enggak dalam aplikasi ya di gambarnya. Ini Ibu menerangkan saja. Ya, lihat lagi ke sini. Terus yang 80 juga sama, berarti di sini yang nilai 80 ada 7 orang. Ya. Terus yang 85 berarti ada 4 orang. Kira-kira di sini. Nah, terus yang 90 nilainya ada 2 orang. Nah, ini berarti penyajian data dalam diagram batang. Nah, sekarang berarti dalam diagram lingkaran. Dalam diagram lingkaran juga berarti nanti ada bentuk persen dan derajat. Kalau persen berarti ini ada persen per 100 ya. Derajat berarti 100 dikalikan 100%. Kalau derajat berarti kalikan 360 derajat. Frekuensinya tadi yang 75 ada 7, 80 ada 7, 85 ada 4, yang 90 ada 2, jumlahnya semua 20. Nah, untuk mengetahui persennya berarti kita ini lihat nilainya, berarti frekuensinya jumlah orangnya ada berapa? Berarti di sini 7 per 20 dikali 100%. Nah, berarti tinggal kalikan 700 per 20%. Disederhanakan lagi biar lebih gampang. Jadi berarti 70 bagi 2 35%. Berarti di sini 35%. Terus yang ini juga sama. Nah, sama ya, dikalikan 100%, nanti diuraikan. Nah, biar lebih gampang 35%. Berarti di sini 35%. Dan di sini datanya 4 per, berarti jumlah orangnya dibagi dengan semua jumlah siswanya dikali dengan 100% karena berbentuk persen. Ini berarti 400 dibagi 20. Coret-coret berarti 4 bagi 2 berapa? 2. Berarti 20%. Berarti yang 2 per 20 dikali 100%. Jadi 200 dibagi 20%. Ini persen. Nih. Jadi berarti 20 bagi 2 tinggal 10%. Kalau totalkan semuanya berarti harus ada 100%. Ini pas ya. Nah, ini tulis berarti hasilnya 20%, 10%. Nah, gambar diagramnya ya tinggal nanti kalau dalam aplikasi itu lebih enak lagi ya. Ini dikira-kira aja sama Ibu. Nah, kira-kira misalnya ini di sini
Ini contoh aja ya. Nih. Terus ini misalnya yang ini dikit nih. Ini berarti yang diagram lingkaran yang 35%, 35% yang nilainya 75, 80. Terus yang di sini 10% yang nilainya 90. Di sini berarti yang nilainya 85, berarti 20%. Ini juga derajat sama ya. Kalau derajat juga berarti tinggal 7, berarti jumlah anak yang nilainya 75 berapa dibagi keseluruhan siswanya berapa dikali 360 derajat. Sama dengan, biar lebih gampang, berarti ini dulu 36 bagi 2 dulu, lalu berarti dikalikan dengan ini ya. Nah, jadi itu ya anak-anak yang derajatnya silakan kalian coba lanjutkan di rumah. Sama cara menggambar diagram lingkarannya. Tapi untuk lebih akurat lagi kalian bisa pakai aplikasi Excel. Ya. Sekian dulu dari Ibu. Apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa tanya langsung lewat WA atau waktu pembelajaran matematika bisa di komentar classroom. Ingat jaga kesehatan karena masa pandemi COVID-19 masih berlangsung, belum selesai. Kita doakan semoga semua cepat berakhir. Sekian dulu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.